أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يعذبون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini tepatnya tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriah dan 27 September 2023. Tentunya ada maksud, hajat dan niat pondok atau wilayah perbatasan Darul Amin untuk mengumpulkan kamu, kita, guru semuanya di masjid yang mulia yang sama-sama kita cintai ini.
yang mana tepat hari ini seluruh pondok cabang Gontor termasuk Gontor Pusat, pondok alumni dan pondoknya pondok alumni Gontor dan terus ke bawah, serta bahkan dari kemarin dan tadi malam masing-masing sudah melaksanakan mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Jumlah pondok alumni Gontor hampir sekarang ini tercatat 600 pondok pesantren di seluruh Indonesia dan luar negeri. Diperkirakan 2026 nanti sampailah di data 1000 Gontor di Indonesia dan luar negeri. Jadi pondok pesantrennya saja begitu banyak, kira-kira berapa banyaklah santrinya dan gurunya, tak terhitung persisnya, tak tahu kita. Yang pasti hari ini versi kalender Hijriah pas Rabiul Awal 12 Rabiul Awal 1345 Hijriah yang lalu. Sekarang 11 Rabiul Awal, katakanlah nanti sore 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah, itu sudah berumur Gontor itu 1 abad, 100 tahun. Hampir 1,5 generasi umur manusia. Nah, sekarang kamu sering mendengar nama Gontor, namun tidak tahu cerita tentang Gontor. Wajar saja karena kamu bukan alumni Gontor, tapi alumninya alumni Gontor. Saya banyak ustadz dan ustazah alumni Gontor. Maka oleh karena itu tidak ada beda alumni Gontor dengan alumninya alumni Gontor atau alumninya terus di bawah, itu sama saja karena sumber dan akarnya itu satu. Gontor itu nama desa, nama pesantrennya apa? Darussalam, itu namanya. Yang terkenal desanya, sama dengan Lewi Pakam. Tapi di sini yang dikenal orang Darul Amin dengan Lewi Pakam hampir sama-sama. Kemana kamu ke Lewi Pakam? Pesantren apa? Darul Amin. Itu dia. Nah, Gontor ini bukan dari 1 abad yang lalu, sebenarnya sudah ada. Ada 2 jilid Gontor. Pertama, jilid pertama itu ada namanya Pondok Tegal Sari. Pondok Tegal Sari ini adalah sudah ratusan tahun yang lalu. Hampir orang-orang besar yang terkenal, bahkan Bung Karno, Ki Haji Dewantara, Ronggo Warsito yang terkenal dengan ramalan-ramalannya, itu semuanya pernah belajar di Pondok Tegal Sari. Ini adalah didirikan keturunan daripada kerajaan Majapahit, kemudian kesepuhan Cirebon, kemudian Wali Songo, ada dari Sunan Ampel, ada daripada Sunan Gunung Jati. Kalau diteruskan teliti terus ke atas, itu dulu dari sebuah tempat namanya Kerajaan Campa. Kalau sekarang itu bagian tengah dan selatan negara Vietnam sekarang. Kerajaan Campa itu adalah sebuah kerajaan yang luar biasa ketika itu megahnya. Dari Campa adalah datang dari India. Sebelum India datang dari Hijaz dan Hadramaut, dari tanah Arab.
Dari Hijaz, Hadramaut ke India, terus ke Campa, terus ke Jawa, dan terus terakhir sekarang yang untuk ukuran kita Kalawi Pakam. Itulah cerita Gontor, dan banyak lagi tak kemana-mana. Ratusan tahun, hampir dikatakan 300 tahun yang lalu, Pondok Tegalasari itu sudah berdiri. Nah, jilid pertama Tegalasari, maka pada masa Ki Anom Besari, Pondok Tegalasari Gontor lama itu mulai redup. Meninggallah Ki Anom Besari, tinggallah Bu Nyai Sudarmi. Itulah ibunya Trimuti Gontor, Pak Jarkasi, Pak Panani, Pak Sahal. Kemudian seorang yang sebelah tangan, katakanlah dia tidak punya suami, gigih mendidik 3 anaknya ini dari sekian banyak anak. Disekolahkan berbagai daerah dan sekolah di mana-mana, termasuk ke Sumatera Barat. Umur 25 tahun yang tertua Kiai Haji Ahmad Sahal, adiknya Kiai Haji Zainuddin Panani umur 18 tahun, adiknya Kiai Haji Jarkasi umur 16 tahun, sudah mendirikan pondok dengan usia belia yang sangat muda. Tapi pola pikirnya sudah melampaui dan melintasi zamannya ratusan tahun ke depan, termasuk sampai hari ini di tempat kita ini. Luar biasa. Wajar saja kalau kita telusuri mereka itu keturunan ningrat, keturunan raja, dan keturunan para wali, dan termasuk sampai kepada keturunan Rasulullah. Dari ilmu yang kamu terima di sini itu bukan kaleng-kalengan, bukan sembarang ilmu yang diajarkan di sini. Nah, Gontor pada hari ini sedang rame-ramenya di pusat, Gontor Pusat, Gontor 1. Dari belahan bumi Nusantara berdatangan pimpinan pesantren, politikus, pengusaha, dan lain sebagainya, berkumpul tadi mendengarkan sambutan demi sambutan dari ketua NU Nahdlatul Ulama, dari ketua organisasi Muhammadiyah, dari alumni, dari para pakar, bahkan ada dari Khattat Maruku. Itu semuanya memberikan sambutan tentang Gontor. Selepas itu mereka salat zuhur dan sujud syukur atas sampai eksis dan hidupnya Gontor sampai 1 abad versi kalender Hijriah. Hari ini, hati ini bergemuruh, bergelora. Ada rasa sedih, ada rasa bangga, ada rasa macam-macam. Kenapa sedih? Karena tak dapat menghadiri peringatan 100 tahun Gontor. Tapi ada salah seorang guru kita, Buya, utus ke sana, yaitu Ustadz Sabri mewakili pimpinan Dayah Perbatasan Darul Amin. Kemudian ada rasa gembira, bergelora dan lain sebagainya, bangga sekaligus bercampur menjadi satu di dalam diri ini, karena mengingat jasa Gontor, kontribusi Gontor, sumbangsih Gontor tak terhitung banyaknya untuk negara kesatuan Republik Indonesia dan umat Islam baik di Indonesia maupun di luar negeri. Rasa berbangga pasti ada terhadap alma mater yang melahirkan kita, dan hendaknya bukan hanya pimpinan dan guru-guru saja ikut berbangga. Kami ikut mengajak kamu bersyukur dan berbangga, dan ikut merealisasikan kesyukuran itu dengan cara bersungguh-sungguh belajar bahwa ilmu yang diajarkan di sini itu ada sanadnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan merasa Darul Amin ini lebih rendah dari lembaga-lembaga yang lain, khususnya di Aceh Tenggara, termasuk sekolah negeri. Jauh sebelum sekolah negeri ada pondok pesantren. Sebelum merdeka Indonesia ratusan tahun telah ada pondok pesantren. Perguruan tinggi itu baru.
SMA itu baru, SMP itu baru lahir. Pondok pesantren zaman Belanda dulu sudah lama ada. Maka wajar kita mengatakan aku bangga jadi santri pesantren. Kenapa kamu harus mesti loncat pagar? Kenapa kamu harus mesti cabut tanpa izin? Akhirnya menyesali pekerjaanmu sendiri. Karena kamu tidak tahu bahwa ilmu yang diajarkan di sini itu betul-betul adalah ilmu yang sejati. Nah, hari ini saya kasih tahu kepada kamu. Pertama, Gontor itu tahun 1926 didirikan. Yang bernama pertama lembaganya itu Tarbiyatul Atfal. Kemudian berubah menjadi KMI pas tahun 1936 yang lalu. Kemudian didirikanlah setelah itu perguruan tinggi namanya PTD, Perguruan Tinggi Darussalam, pada tahun 1963. Kemudian PTD ini berubah nama menjadi Institut Pendidikan Darussalam. Itu saya sudah menjadi mahasiswanya. Berarti Institut Pendidikan Darussalam saya sudah sempat mendapatkan ilmu dari perguruan yang namanya IPD. Yang selanjutnya berganti nama menjadi Institut Studi Islam Darussalam, disingkat dengan ISID. ISID ini memiliki beberapa fakultas, ada tarbiyah, ada usuluddin, ada syariah dengan berbagai jurusan-jurusan yang dimilikinya. Kemudian ISID ini berdiri pada tahun 1996. Hari ini sudah berdiri UNIDA itu sudah memiliki 5.076 mahasiswa. Didirikan tanggal bulan 4 Juli 2014. Diresmikan oleh Sekjen Liga Universitas Islam Dunia Profesor Dr. Ja'far Abdul Salam di Gedung Pertemuan Pondok Modern Darussalam Gontor. UNIDA hari ini memiliki banyak fakultas. Di antaranya itu Fakultas Usuluddin, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Fakultas Humaniora, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Kesehatan. 2026 yang akan datang akan dibuka pendaftaran pertama mahasiswa Fakultas Kedokteran UNIDA. Jadi dia sudah bekerja sama dengan hampir 59 perguruan tinggi di seluruh dunia. Maka oleh karena itu, kekayaan Gontor, jasa Gontor sampai hari ini, subhanallah, wala haula wala quwata illa billah, luar biasa. Kenapa sampai Gontor seperti itu? Karena Gontor berpandangan di dalam hidupnya, pondok itu bukan karena gedungnya, banyak santrinya, hebat gurunya, tetapi karena filsafat hidupnya. Berani hidup tak takut mati jangan hidup takut hidup, mati saja. Berjasalah tapi jangan minta jasa. Kalaulah seandainya pondok saya ini saya lihat gak punya murid, lebih baik Allah cabut nyawa saya, kata Kiai Haji Ahmad Sahal. Kalaulah seandainya tidak ada orang lagi mau belajar ke Gontor, kata Kiai Haji Imam Zarkasi, saya akan mengajar dunia lewat tulisan. Panca jiwa dengan motonya, semuanya saling melengkapi sebagai ruh hidupnya Gontor sampai 1 abad sekarang ini. Nah, sekarang apa yang dapat kita ambil dari ini?
ikuti apa yang diajarkan di pondok ini, dengarkan apa yang dinasihatkan guru, tak usah bertanya dan tak usah ragu ini ilmu benar apa tidak, yakin dan penuh percaya saja apa yang diajarkan dan dididikkan di sini itu 100% benar, kecuali yang tidak benar. Kalau ada guru yang mengajarkan suruh menyembah selain Allah, benar apa salah? Itu syirik apa tauhid? Itu tentunya tidak benar. Tapi sampai hari ini tidak ada satu orang guru pun yang mengajarkan hal-hal seperti itu. Tidak ada yang mengajarkan ilmu sihir, tidak ada yang menyuruh menyembah pohon, tetapi semuanya berkiblat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, anak-anakku sekalian, kita nanti sama-sama sujud tanda syukur kita kepada Allah bahwa kita bisa mendapatkan berkat rahmat dari sistem yang dibuat dan dicetak serta diajarkan di Gontor sampai ke tempat daerah kita terpencil ini. Mari kita sama-sama nanti sujud syukur bahwa kita bisa mendapatkan manfaat daripada Pondok Tegalsari, Pondok Gontor Lama dengan Pondok Gontor 2 Jilid 2 yang didirikan oleh 3 orang bersaudara adik beradik, namanya Trimurti, Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Panani, dan Kiai Haji Imam Jarkasi. Alhamdulillah, kiaimu yang ada duduk di sini masih sempat belajar tamat sampai menjadi guru 2 tahun. Kiai Haji Imam Jarkasi, 1 dari 3 Trimurti itu masih sempat saya raup ilmu almarhum itu, dan manfaatnya sekarang sampai kita rasakan dengan guru-guru kamu yang ada di sini, baik itu dari Gontor maupun dari Pondok Alumni Gontor, sama saja, hanya sedikit berbeda karena beda karakter sukunya di setiap daerah, tapi pada pangkal dan pokoknya itu semuanya sama, mengajarkan bahasa Arab, mengajarkan akidah atau usuluddin, mengajarkan fikih, mengajarkan tarikh Islam, mengajarkan yang lain-lain. Maka belajarlah kamu, semoga kamu nanti ingin semuanya menjadi pimpinan pesantren, pimpinan sekolah, pimpinan perguruan tinggi. Ini karena cita-cita Trimurti menciptakan 1000 gontor di Indonesia. Hari ini sebenarnya kalau dihitung-hitung sudah sampai bahkan melebihi 1000 gontor di Indonesia. Walaupun namanya bukan gontor, ada Darul Amin, ada Rodatul Hasanah, ada Darul Azhar, ada Darul Iman, ada Darul Arafah, ada Darul Najah, ada Darul Qalam, ada Al Amin, macam-macam. Tapi itu casingnya yang berbeda, isinya sama semua. Itu artinya ajaran Gontor itu sudah kemana-mana, berdahan, bercabang, beranting, berdaun, berbuah, berbunga, dinikmati oleh semua kebanyakan umat Islam, hasil daripada jerih payah Gontor pertama dan Gontor kedua. Inilah yang dapat saya sampaikan dalam sedikit keterangan singkat tentang sejarah Gontor, supaya kamu bisa sedikit tahu bahwa Gontor ini bukan sembarang pesantren, bukan sembarang ajaran, bukan sembarang konsep, tetapi Gontor ini adalah konsep modern, konsep klasik, semuanya sudah menyatu di situ dibuat dengan cara tersendiri. Ini tidak ada tahfidz, tidak ada kitab kuning, tidak ada ini dan lain sebagainya. Jangan dipikirkan, sebenarnya semuanya sudah ada di sini, cuman cara kita mengajarkannya tidak sama dengan cara orang mengajarkan tahfidz, tidak mengajarkan kitab kuning. Sebenarnya sama, tapi itu nanti lebih sama lagi kalau kamu tamat
mau belajar kitab kuning dengan kunci bahasa yang diajarkan di sini, di tempat lain kamu akan menjadi ahli kitab kuning. Kalau kamu mau menjadi penghafal Al-Quran, kamu menghafal Al-Quran dengan pemahaman bahasa Arabmu, kamu lebih cepat menjadi hafid Al-Quran. Cuman sekarang dikasih kunci untuk lebih mudah mempelajari ilmu-ilmu tersendiri nanti setelah tamat di sini. Maka jangan berhenti setelah tamat. Saya sudah tamat Darul Amin, tidak perlu belajar. Kamu baru saja diberi kunci, tapi belum mendapatkan isi. Untuk apa kunci tidak diambil isi? Isinya di mana? Setelah tamat. Di mana? Terserah kepada kamu. Mau menjadi pakar kitab kuning, mau menjadi pakar bahasa Arab, mau menjadi pakar hadis, mau pakar tafsir dan lain sebagainya, kunci sudah ada sama kamu semua, kami kasih. Baru pemula, belum selesai. Ini kelas 3 sudah tamat katanya, sudah mulai goyah. Ini orang tidak mengerti perjalanan hidupnya. Setia kawan, kawan yang ngajak dia pun ikut loncat pagar. Ini tidak mengerti. Nampak kali kebodohan terhadap cahaya dari Allah yang kita berikan di sini. Ya, jadi ini pemahaman kita kaitkan supaya hatinya tetap, jangan ragu, jangan bimbang, jangan goyah dan lain sebagainya. Insya Allah pondok Gontor pondokmu juga, karena pondok pimpinan, pondok guru-guru berarti pondokmu juga. Saya kan bukan anak Gontor, kamu anaknya anak Gontor. Ya, bani Gontor semuanya. Sampai nanti kamu membuat pesantren, kamu ngajar di sekolah di mana-mana, kamu ajarkan ilmu yang dari sini, berarti sama saja. Asal mulanya itu dari sana. Ya, dari silsilahnya itu adalah menyambung. Maka berbanggalah dengan keberlanjutan Gontor sampai hari ini umur 100 tahun. Pembukaannya hari ini, nanti pembukaan kedua sekaligus penutupan peringatan 100 tahun Gontor pada tahun 2026. Nanti itu diundang semuanya, alumni Gontor, alumni Gontor ke sana. Tak muat tempat itu, ribuan manusia. Rencana mau diundang Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, mau diundang orang-orang besar di dunia ke sana. Mau ke sana? Beli tiket sendiri. Ya, kalau mau ke sana udah biar wakilkan saja kepada guru yang mendapat amanah untuk diwakilkan. Tidak mungkin semua kita ke sana. DPR pun tidak mungkin semua menjadi anggota DPR. Ada perwakilan kita di sana. Ya, ini saja yang dapat disampaikan. Semoga apa yang diterangkan kepada kamu sedikit tentang Gontor menjadi pemahaman, sehingga kamu lebih yakin belajar menjadi santri di sini, menjadi berkat ilmunya dan tamat sampai kelas 6 serta meraih nilai-nilai sukses. Amin ya rabbal alamin. Oh